Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Prabowo, NIM 2955. Di sini saya akan menjelaskan materi sebagai berikut. Materi pertama yaitu tentang prinsip etika bisnis. Dalam etika bisnis ada beberapa prinsip, yaitu prinsip kejujuran, prinsip otonomi, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, prinsip integrasi moral. Saya akan menjelaskan dan menguraikan serta memberikan contoh dari masing-masing prinsip tersebut. Yang pertama yaitu prinsip kejujuran. Prinsip ini menanamkan sikap bahwa apa yang kita lakukan harus sesuai dengan apa yang kita janjikan atau katakan. Prinsip ini juga mendorong kepatuhan dalam melaksanakan berbagai komitmen atau kontrak ataupun perjanjian yang telah disepakati. Contohnya yaitu seorang penjual yang jujur memberikan informasi akurat mengenai produk yang dijual kepada konsumen. Selanjutnya yaitu prinsip otonomi. Otonomi merupakan prinsip kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Ini berkaitan dengan kemampuan untuk mengambil keputusan mandiri, melakukan tindak sesuai dengan apa yang diyakini, bebas dari tekanan ataupun hasutan, ataupun ketergantungan kepada pihak lain. Contohnya yaitu seorang pengusaha yang mandiri dalam mengambil keputusan bisnis tanpa terpengaruh oleh pihak lain. Selanjutnya yaitu prinsip keadilan. Prinsip ini menanamkan sikap untuk selalu berlaku adil kepada semua pihak tanpa membeda-bedakan, baik itu terkait masalah ekonomi, hukum, sosial, ataupun masalah lainnya. Contohnya yaitu sebuah perusahaan yang memberikan kesempatan bagi karyawan seluruh karyawannya dalam hal promosi dan kenaikan gaji. Selanjutnya yaitu prinsip saling menguntungkan. Dalam bisnis perlu ditanamkan prinsip win-win solution atau kata lainnya yaitu setiap keputusan atau tindakan yang diambil harus bisa membuat semua pihak merasa diuntungkan. Contohnya yaitu perusahaan menjalin kerjasama dengan pemasok untuk memperoleh harga yang lebih murah, namun tetap memberikan keuntungan yang adil bagi pemasok. Selanjutnya yaitu prinsip integritas moral. Prinsip ini menekan untuk menjaga nama baik perusahaan dengan menjunjung tinggi integritas, baik pada diri sendiri maupun perusahaan. Dengan menjunjung integritas, akan membentuk kepercayaan yang lebih kuat dari konsumen dan masyarakat luas. Contohnya, sebuah perusahaan melakukan tindakan yang merugikan konsumen atau masyarakat, seperti melakukan dumping harga atau mengabaikan hak-hak karyawan. Dalam menjalankan praktik bisnis, kelima prinsip tersebut harus dijalankan sesuai pedoman untuk menjaga etika bisnis yang baik dan membangun kepercayaan dari konsumen dan masyarakat luas lainnya. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan materi hubungan etis konsumen dan perusahaan yang meliputi hubungan konsumen dan perusahaan, pelayanan bertanggung jawab, perlindungan terhadap konsumen. Yang pertama yaitu hubungan etis antar konsumen dan perusahaan sangatlah penting dalam menjalankan bisnis. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hubungan etis antara konsumen dan perusahaan. Yang pertama, hubungan konsumen dan perusahaan. Hubungan antara konsumen dan perusahaan sangatlah penting dalam menjalankan bisnis bertanggung jawab. Konsumen merupakan salah satu stakeholder yang sangat penting dalam perusahaan.
bisnis tidak dapat berjalan tanpa adanya konsumen yang menggunakan produk atau jasa yang mereka produksi dari perusahaan. Harus memperlakukan konsumen dengan baik dan memberikan pelayanan yang memuaskan. Konsumen harus diperlukan sebagai mitra bisnis yang penting dan harus diberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk atau layanan yang ditawarkan. Perusahaan harus bertanggung jawab atas produk atau layanan yang ditawarkan dan harus memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Jika terjadi masalah atau keluhan dari konsumen, perusahaan harus menanggapinya dengan cepat dan memberikan solusi yang memuaskan. Perusahaan harus memastikan bahwa produk atau layanan yang ditawarkan aman dan tidak membahayakan konsumen. Perusahaan juga harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perlindungan konsumen. Penerapan etika bisnis di dalam perusahaan akan menciptakan budaya perusahaan yang khas dan membuat keunggulan dalam perusahaan itu. Dengan terbentuknya budaya yang khas ini dapat menciptakan kontribusi positif bagi perusahaan dalam menjalankan bisnis. Perusahaan harus memperhatikan hubungan antara konsumen dan perusahaan agar perusahaan dapat membangun hubungan etis yang baik. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, perusahaan dapat menjalankan bisnis yang bertanggung jawab dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat di dalam perusahaan itu. Perusahaan harus memperlakukan konsumen dengan baik dengan memberikan pelayanan yang memuaskan. Konsumen harus diperlakukan sebagai mitra bisnis yang penting dan harus diberikan informasi yang jelas, akurat mengenai produk atau layanan yang ditawarkan. Yang kedua yaitu pelayanan bertanggung jawab. Perusahaan harus bertanggung jawab atas produk atau layanan yang ditawarkan dan harus memberikan pelayanan yang baik maksimal kepada konsumen. Jika terjadi masalah atau keluhan dari konsumen, perusahaan harus cepat menanggapinya dengan memberikan solusi yang memuaskan. Pelayanan bertanggung jawab dapat meningkatkan hubungan etis antara konsumen dan perusahaan dengan berbagai cara. Dengan memberikan pelayanan yang bertanggung jawab, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk atau layanan yang ditawarkan. Konsumen akan merasa lebih baik dan nyaman ketika dalam menggunakan produk atau layanan perusahaan. Konsumen juga merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan, cenderung akan menjadi pelanggan yang loyal. Hal ini dapat meningkatkan keuntungan perusahaan dalam jangka panjang. Perusahaan memberikan pelayanan yang bertanggung jawab akan memiliki citra yang baik di mata konsumen ataupun masyarakat luas. Hal ini dapat membantu perusahaan dalam memenangkan persaingan dengan perusahaan lainnya. Dengan memberikan pelayanan yang bertanggung jawab, perusahaan akan mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait perlindungan konsumen. Hal ini dapat membantu membuat perusahaan dalam menghindari sanksi ataupun tuntutan hukum yang dapat merugikan perusahaan itu sendiri. Dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus memperhatikan pelayanan yang bertanggung jawab terhadap konsumen
agar dapat meningkatkan hubungan etis antara konsumen dan perusahaan itu dengan memberikan pelayanan yang baik dan bertanggung jawab. Perusahaan juga dapat membangun kepercayaan dan citra baik di mata konsumen dan masyarakat luas lainnya. Yang ketiga yaitu perlindungan terhadap konsumen. Perusahaan harus memastikan bahwa produk atau layanan yang ditawarkan aman dan tidak membahayakan konsumen. Perusahaan juga harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perlindungan konsumen dalam menjalankan bisnis. Perusahaan harus memperhatikan hubungan etis dengan konsumennya agar dapat membangun kepercayaan dan citra yang baik di mata konsumen dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Perusahaan dapat menjalankan bisnis bertanggung jawab dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Yang ketiga yaitu saya akan menjelaskan tentang menguraikan pengambilan keputusan dalam perusahaan yang meliputi etika dalam pengambilan keputusan perusahaan, etika keputusan terhadap individu dan kelompok. Etika pengambilan keputusan dalam perusahaan sangatlah penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga individu ataupun kelompok yang terlibat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu penetapan goal, objektif, serta pengukuran setelah identifikasi masalah dan alternatif solusi yang ada. Langkah selanjutnya yaitu penetapan goal atau objektif serta pengukuran hasil. Goal dan objektif harus jelas dan spesifik agar dapat diukur dan dievaluasi. Tujuan dapat diukur dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Setelah tujuan dan indikator ditetapkan, maka hasil dapat diukur, dievaluasi untuk mengetahui apakah solusi yang diambil ini efektif ataupun tidak. Yang kedua yaitu identifikasi masalah dan alternatif solusi yang ada. Identifikasi masalah adalah proses di mana untuk mendefinisikan dan memahami suatu masalah yang dipecahkan. Setelah mengidentifikasi permasalahan yang ada secara detail, maka sekarang waktunya untuk beberapa pilihan yang bisa kita pilih untuk mencari solusi alternatif yang efektif. Oleh karena itu, kita perlu menunda pemilihan solusi alternatif sampai kita benar-benar sudah mendapatkan solusi yang cocok dan diinginkan oleh semua pihak yang terlibat. Jadi, kita perlu menunggu sampai proses evaluasi terakhir baru bisa menentukan solusi alternatif yang mana kita akan gunakan selanjutnya. Yang ketiga yaitu evaluasi alternatif solusi yang ada. Langkah ketiga ini bisa kita lakukan, yaitu mengevaluasi setiap pilihan ataupun solusi alternatif yang ada, lalu memilihnya secara bijak dengan mempertimbangkan segala kebaikan atau keburukan yang akan dihasilkan di masa depan. Dalam mengevaluasi alternatif solusi dapat dilakukan dengan cara melakukan brainstorming dan menghasilkan sebanyak mungkin solusi dalam memahami masalah itu. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan mendiskusikan dengan kolega atau teman terpercaya terkait solusi pemecahan masalah tersebut. Proses ini dapat membantu kita untuk masalah dari berbagai perspektif.
Yang keempat yaitu pemilihan alternatif solusi yang paling tepat. Setelah mengevaluasi setiap pilihan solusi alternatif yang ada, langkah selanjutnya adalah memilih solusi alternatif yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah. Dalam memilih solusi alternatif, perlu dipertimbangkan ide-ide yang disampaikan oleh orang lain dan memilih solusi alternatif yang diinginkan oleh semua pihak yang terlibat. Yang kelima yaitu implementasi alternatif solusi yang dipilih. Setelah memilih solusi alternatif yang paling tepat, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan solusi tersebut. Dalam mengimplementasikan solusi, perlu dipastikan bahwa semua pihak yang memahami dan mendukung solusi tersebut. Selain itu, perlu juga dilakukan perencanaan dan pengorganisasian agar implementasi solusi dapat berjalan dengan baik. Yang keenam yaitu evaluasi hasil implementasi alternatif solusi. Setelah solusi alternatif diimplementasikan, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi hasil implementasi alternatif solusi. Evaluasi ini dapat mengetahui apakah solusi yang diambil efektif ataupun tidak. Hasil evaluasi ini dapat juga digunakan sebagai masukan untuk perbaikan dan pengembangan solusi yang telah diambil. Yang ketujuh yaitu pertimbangan etis. Seharusnya juga menjadi kriteria dalam pengambilan keputusan ini. Dalam pengambilan keputusan, pertimbangan etis seharusnya juga menjadi kriteria yang dipertimbangkan. Keputusan yang diambil haruslah sesuai dengan nilai-nilai etis yang berlaku, tidak merugikan pihak lain manapun. Pertimbangan etis juga dapat membantu menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih baik dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, beberapa yang perlu diperhatikan dalam etika pengambilan keputusan terhadap individu dan kelompok adalah sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu orientasi manajemen stakeholder, yaitu mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam perusahaan ini. Dalam hal ini, perusahaan harus mengidentifikasi pemangku kepentingan atau stakeholder yang terlibat dalam keputusan yang akan diambil. Dengan mempertimbangkan keputusan dan kebutuhan dari setiap pemangku kepentingan yang teridentifikasi dan memilih alternatif yang memberikan manfaat terbesar. Memberi manfaat terbesar bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat. Stakeholder adalah individu ataupun kelompok yang berkepentingan dalam sebuah perusahaan, seperti pemegang saham, regulator, pemerintah, masyarakat, pelanggan ataupun konsumen, lembaga swadaya masyarakat, media massa, asosiasi industri, pesaing kompetitor, mitra kerja, karyawan, supplier, dan bank kreditor. Stakeholder dapat dikelompokkan berdasarkan kekuatan, posisi, dan pengaruhnya. Yang kedua yaitu tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu mempertimbangkan dampak keputusan terhadap masyarakat dalam lingkungan sekitar. Tanggung jawab sosial perusahaan ataupun Corporate Social Responsibility atau CSR adalah konsep manajemen di mana perusahaan mengintegrasikan masalah sosial dalam lingkungan kerja dalam operasional bisnis mereka. Tanggung jawab sosial perusahaan mencakup berbagai hal seperti upaya filantropis, konservasi lingkungan,
keragaman perusahaan dan praktik ketenaga kerjaan, mendukung upaya relevan dan kegiatan amal. Perusahaan harus mempertimbangkan dampak keputusan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar dalam mengambil keputusan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab sosial terhadap konsumen, yaitu mempertimbangkan etika perusahaan terhadap konsumen dalam melakukan produknya. Terhadap tanggung jawab sosial, karyawan itu harus mempertimbangkan kesejahteraan karyawan dan hak-hak mereka dalam operasi bisnis perusahaan. Tanggung jawab sosial juga termasuk mempertimbangkan dampak operasional bisnis perusahaan terhadap lingkungan sekitar dan melakukan upaya konservasi lingkungan. Tanggung jawab sosial ataupun komunitas yaitu mempertimbangkan hubungan perusahaan dengan masyarakat sekitar dan melakukan upaya filantropis serta mendukung kegiatan amal. Dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan dapat melakukan berbagai kegiatan seperti menyediakan produk yang ramah lingkungan, mengurangi limbah dan emisi, memberikan kontribusi kegiatan amal, dan memberikan pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang ketiga yaitu keadilan, yaitu mempertimbangkan keadilan dalam membagi keuntungan dan kerugian antara individu dan kelompok yang terlibat. Dalam membagi keuntungan dalam kerugian antara individu dan kelompok yang terlibat ini merupakan hal penting dalam mengambil keputusan. Perusahaan harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan perusahaan itu sendiri, tetapi juga memperhatikan kepentingan individu dan kelompok yang terlibat. Di dalam mempertimbangkan keadilan, perusahaan itu harus memperhatikan pembagian keuntungan dan kerugian secara adil, cara pengambilan keputusan yang adil dan transparan, serta pengobatan yang adil dan hormat terhadap individu dan kelompok yang terlibat dalam keputusan itu. Dalam pengambilan keputusan seringkali terdapat dilema dalam etika yang harus dihadapi. Oleh karena itu penting untuk mempertimbangkan etika dalam setiap tahap pengambilan keputusan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga memperhatikan kepentingan individu maupun kelompok yang terlibat. Yang keempat yaitu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai good corporate governance, yang meliputi pemahaman good corporate governance, prinsip-prinsip corporate governance. Tata kelola perusahaan adalah sistem yang dirancang dalam mengarahkan maupun mengelola perusahaan agar dapat mencapai tujuan organisasi dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lain. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik ini meliputi keterbukaan ataupun transparansi, akuntabilitas atau accountability, pertanggungjawaban atau responsibility, independensi dan kewajaran atau fairness. Prinsip keterbukaan menuntut perusahaan untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan cara memberikan informasi yang jelas, tepat,
akurat, dan pemangku kepentingan. Prinsip ini juga mendorong timbulnya kesadaran tanggung jawab sosial terhadap perusahaan maupun masyarakat dalam kelestarian lingkungan. Dalam menjalankan prinsip keterbukaan, perusahaan harus menjaga transparansi dalam menjalankan proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi, materi, dan relevan mengenai perusahaan. Prinsip keterbukaan ini menjadi dasar utama organisasi perusahaan, terutama Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan yang harus sesuai dengan kebijakan perusahaan yang telah digariskan serta bertanggung jawab atas setiap tindakan yang diambil dalam pelaksanaan perusahaan. Yang kedua yaitu akuntabilitas atau accountability, adalah prinsip tata kelola perusahaan yang menuntut perusahaan mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan wajar, serta menjalankan fungsi pertanggungjawaban perusahaan terlaksana secara efektif. Prinsip akuntabilitas ini menekan pentingnya perusahaan untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, karyawan, pelanggan, dan masyarakat. Dalam menjalankan prinsip ini, akuntabilitas, perusahaan harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada informasi yang akurat dan tepat waktu, serta mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang diambil. Prinsip akuntabilitas juga menuntut perusahaan untuk mengoptimalkan kinerja dan peran setiap individu dalam perusahaan, sehingga seluruh aksi yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Dengan menetapkan prinsip akuntabilitas, perusahaan meningkatkan citra perusahaan dengan kepercayaan pasar dan mendorong arus investasi serta pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan. Yang ketiga yaitu pertanggungjawaban atau responsibility. Prinsip tata kelola perusahaan menuntut perusahaan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan serta menjalankan tanggung jawab masyarakat dalam lingkungan untuk mendukung kesinambungan usaha jangka panjang sekaligus mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. Prinsip ini menekan pentingnya perusahaan untuk memperhatikan kepentingan stakeholder dalam menjalankan aktivitas bisnis dengan memperhatikan dampak sosialnya dan lingkungan. Dalam menjalankan prinsip pertanggungjawaban, perusahaan harus memastikan bahwa kegiatan operasional perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi standar etika dan moral yang berlaku. Perusahaan memperhatikan tanggung jawab sosial dengan menjalankan program CSR, Corporate Social Responsibility, yang berkelanjutan dengan menerapkan prinsip pertanggungjawaban ini. Perusahaan dapat menciptakan ataupun menjaga citra perusahaan yang baik, meningkatkan kepercayaan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Keempat yaitu independensi, adalah prinsip tata kelola perusahaan yang menuntut perusahaan untuk menjaga independensi organisasi dalam pengambilan keputusan menjalankan fungsinya. Prinsip ini menekan pentingnya
organisasi perusahaan, terutama dewan komisaris dan direksi, untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara mandiri tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Dalam menjalankan prinsip independensi, perusahaan harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dan didasarkan pada pertimbangan yang objektif dan independen. Prinsip independensi juga menuntut perusahaan untuk menjaga kemandirian organisasi dalam menjalankan tugasnya dan fungsinya, serta memastikan bahwa organisasi perusahaan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu. Dengan menerapkan prinsip independensi ini, perusahaan dapat meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan dan mencegah terjadinya konflik kepentingan dan memperkuat pengawasan internal. Yang kelima yaitu prinsip kewajaran atau fairness. Tata kelola perusahaan menuntut perusahaan untuk menetapkan keadilan, kesetaraan dalam memenuhi hak setiap pemangku kepentingan dan tetap memperhatikan kaidah dan peraturan dalam perusahaan. Prinsip ini menekan pentingnya perusahaan untuk selalu memperlakukan setiap pemangku kepentingan dengan adil dan setara tanpa memihak pada pihak tertentu. Dalam menjalankan prinsip kewajaran, perusahaan harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan yang adil dan setara, serta memperhatikan hak pemangku kepentingan. Prinsip kewajaran juga menuntut perusahaan untuk memperhatikan kaidah dan peraturan perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Dengan menerapkan bisnis kewajaran, perusahaan dapat memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingannya, meningkatkan kepercayaan, meningkatkan kekuatan pasar, dan memperkuat citra sebagai good corporate citizen. Yang kelima yaitu saya akan menjelaskan tentang pemahaman corporate social responsibility, dan saya akan menguraikan contoh kasus corporate social responsibility yang dilakukan oleh perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility ataupun CSR adalah konsep manajemen di mana perusahaan mengintegritaskan masalah sosial dalam operasional bisnis mereka. Corporate responsibility